لله الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور وضاعف فيه الحسنات والأجور أحمده وأشكره وهو الغفور الشكور اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله. Puji dan syukur alhamdulillah di malam yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dimudahkannya langkah kaki kita di pertengahan bulan suci Ramadan. Harapan kita, amal ibadah kita di siang hari sampai di malam hari, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak saudara sekalian jamaah rahimakumullah, kita hidup ini tidak akan terlepas dengan 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu adalah masa kenangan, masa sekarang adalah masa kenyataan, masa yang akan datang adalah masa harapan, impian dan cita-cita. Tentunya orang yang baik adalah orang yang menjadikan masa lalunya sebagai sebuah pelajaran dan menentukan sikap pada hari ini untuk bisa kita menyongsong masa depan yang lebih baik lagi. Ibu bapak saudara sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir kita tiap bulan diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa peristiwa yang mungkin kita tidak mengenal, padahal si Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita pelajaran dari bulan ke bulan. Ada bulan Muharram, kita diingatkan ada sebuah peristiwa sejarah. Ada peristiwa hijrah Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Bergeser lagi ada yang namanya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal di kalangan orang Arab tidak masyhur dia. Yang masyhur itu karena sebab kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru bulan Rabiul Awal ada sebuah peristiwa sejarah, yaitu lahirnya utusan Nabi akhir zaman, namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergeser lagi di bulan Rajab, kita diingatkan ada satu peristiwa bersejarah. Peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan malam mulai dari kota Mekah ke Palestina. Dari Palestina kemudian Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha. Itu sebuah peristiwa sejarah. Kemudian kita ingatkan lagi dengan bulan suci Ramadan. Ada apa di dalam bulan suci Ramadan? Ada nuzulul Quran. Ada peristiwa turunnya Al-Quran. Ini momen yang perlu kita bahagia, momen yang perlu kita sadari. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan yang menahan lapar, haus dan saja, tapi di situ ada sebuah peristiwa besar yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Itu mukjizat paling terbesar Nabi kita Muhammad yang sampai hari ini kita bisa nikmati, ya, bahkan nanti sampai hari kiamat. Itu Al-Quran. Kemudian kita diingatkan lagi dengan sebuah peristiwa. Ada sebuah peristiwa di bulan Dzulhijjah. Peristiwa apa? Pengorbanan. Peristiwa haji, ada pengorbanan di sana. Ya, namanya Idul Adha. Kemudian kita lewat lagi, diingatkan lagi dengan bulan Syawal, bulan di mana semua anak manusia cucu Adam akan terlahir lagi, terjadi bayi yang baru lahir. Itu berkat adanya bulan suci Ramadan. Ibu bapak, bulan Ramadan bukan hanya sekadar bulan yang sabar, tapi bulan di sini adalah bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran
secara bahasa adalah asal kata daripada qira'a Qur'an, bacaan. Menurut Profesor Dr. Subhi, kata Qur'anan itu bermakna makru'un, bacaan yang layak dibaca. Jadi secara bahasa saja kita sudah bisa mengetahui bahwa Quran itu adalah bacaan yang layak dibaca. Bahkan di dalam istilah Al-Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah, Al-Munazzal yang diturunkan ala Sayyidina Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biwasitatil malaikati Jibril, dengan wasilah pelantaraan malaikat Jibril. Jadi firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril. Wa tilawatuhu mu'abbadatun. Bacaan ini kalau dibaca dia ada unsur ibadahnya. Itulah Al-Quran. Jadi kalau ada kalamullah lewat Nabi Muhammad tapi tidak lewat malaikat Jibril, itu bukan Quran namanya. Namanya hadis qudsi. Ibu bapak, tidak ada satu bacaan yang melebihi bacaan Al-Quran yang dibaca oleh karangan jutaan orang. Padahal si orang ini nggak tahu artinya, nggak tahu cara imla nulis Arabnya, nggak tahu, tapi menjadi sebuah bacaan yang digemari oleh sekian juta orang, baik kalangan anak-anak, remaja, dewasa. Betul-betul tanya itu anak tuh yang hafal Qul a'udzu birabbinas surat An-Nas, tanyain artinya, ngerti kan? Kagak ngerti, tapi dibaca oleh banyak kalangan. Tidak ada satu bacaan Al-Quran yang menjadi perhatian khusus baik kalangan intelektual, cendekiawan, profesor, intelektual, semuanya mereka membaca karena mereka ingin tahu sejarahnya, antara teks dan konteksnya. Mereka ingin tahu asbabun nuzulnya, kenapa kok ini disyariatkan, hukumnya seperti ini, kenapa kok ini diharamkan, bagaimana teksnya, bagaimana konteksnya. Itu menjadi perhatian khusus bagi kalangan orang-orang intelektual. Tidak ada satu bacaan yang dimana bacaannya diatur. Bayangkan cara berhentinya seperti apa, kapan berhentinya, kapan lanjutnya, kapan ketika berhenti tanpa napas. Bayangkan itu di Al-Quran. Tidak ada satu bacaan yang melebihi bacaan Al-Quran, ya, yang kosakatanya sekian banyak, ada 77.439 kosakata. Hurufnya berjumlah 323.015. Di mana hurufnya ini sepadan, ya, dengan anonim dan antonimnya. Bayangkan, ibu bapak saudara sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Al-Quran. Sehingga zaman dulu banyak yang menantang itu, Muhammad benar gak nih? Apa yang kau ucapkan, apakah hanya bualan kau belaka? Apakah ini hanya ocehanmu belaka? Ternyata ketika itu tidak ada yang sanggup memberikan sepadan dengan apa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. Apa yang keluar dari hati, lubuk hati yang paling dalam, lalu keluar dari lisan Muhammad, itu bukan nafsunya, walakin yuha ilaih, akan tetapi wahyu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak kalangan orang-orang yang tidak percaya. Kemudian turun ayat, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Jika engkau ragu-ragu hatimu, fa'tu bi suratin min mislihi. Coba datangkan, yuk bisa kagak satu kalimat mirip kayak Al-Quran. Kalau ada yang bisa sampai hari ini, sampai hari ini nggak ada yang bisa. Ibu sanggup? Sanggup? Nggak ada yang bisa. Dulu di zaman kekhalifahan Abu Bakar Siddiq itu ada seorang ngaku jadi nabi, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dia bikin ayat mirip-mirip, ya, surat Al-Fil, cuma redaksinya salah dia, ya, judulnya gajah. Mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil wa udhunul kabir. Bayangin itu. Artinya gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah adalah hewan yang memiliki belalai yang panjang, kupingnya lebar. Lah bocah mereka juga tahu namanya gajah. Ya Bu ya. Quran enggak begitu. Coba kita lihat, Masya Allah bahasanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
minal jinnati wan nas, ya kan? Artinya luar biasa. Ini kalam Al-Quran, kalamnya ijaz. Ustaz, kalam ijaz itu apa? Kalam yang redaksinya padat, isinya singkat. Tuh kalam ijaz. Ya, makanya Quran itu gak sembarangan orang mentafsir Al-Quran. Ya, dia harus kenal ilmu nahwunya, ilmu soroknya, ilmu balaghanya, ilmu mantiknya, asbabul nurutnya, asbabul nuzulnya, ya, nasakh mansuknya, banyak yang harus dia kuasai. Ya, tuh, itu Al-Quran tuh. Ya, makanya ibu bapak, saudara sekalian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, majtama'al qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak ada satu komunitas, tidak ada satu kelompok kaum yang mereka berkumpul di rumah atau rumah-rumah Allah, di surau, di musola, di masjid. Mau ngapain mereka? Yatlunal kitab. Mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran. Wa yudarusana, kemudian mereka mentadrisnya, ya, mengkajinya, ya, bainahum, di antara mereka. Illa, kecuali apa? Nazar alaihi sakinah. Kelompok itu, masyarakat itu, ya, jamaah itu, ketika mereka membaca Al-Quran, ketika mereka mengkaji, itu akan turun ke hati mereka as-sakinah, kedamaian. Ya Bu ya, kedamaian. Orang yang belajar Al-Quran, di samping mereka membaca Al-Quran, lalu belajar dia, mengkaji dia, maka Allah akan turunkan kepada mereka hati-hati mereka dalam keadaan tenang, keadaan damai. Ya Bu ya, tuh satu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian Allah naungi mereka, di hati-hati mereka penuh kasih sayang. Ya, wa haffat alaihimul malaikat. Kemudian malaikat membentangkan sayapnya. Ya, membentangkan sayapnya guna anugerah ampunan Allah dulu. Bayangkan. Wa dzakarahum fi makanin. Kemudian kita itu, kelompok tadi, jamaah tadi, komunitas tadi akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu ya, itu orang yang baca Quran. Dalam riwayat lain, ini tipikal orang yang baca Quran. Ya, apalagi bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan waktu begitu saja. Kata Nabi, mathalul mu'min, perumpamaan orang-orang yang beriman kepada Allah, alladzi yaqra'ul Quran, yang mereka sudah beriman kepada Allah, lalu mereka membaca Al-Quran. Seperti apa? Kama kalil utruja, seperti buah utruja. Laha rihun, itu orang aromanya tercium wangi. Wa ta'muhu hulwun, rasanya manis. Ya Bu, orang yang beriman kepada Allah, lalu dia membaca Al-Quran, maka dia diibaratkan seperti buah utruja. Buah utrujah itu para ulama menafsirkan buah yang sejenis jeruk-jerukan. Ya, ada jeruk dari kejauhan aromanya udah kelihatan wanginya. Apalagi dicicipin rasanya manis. Ini yang manis, namanya yang manis. Ya, tuh namanya buah utrujah. Ya, ada lagi tipikal dia beriman kepada Allah, dia tahu bahwa puasa ini wajib, dia tahu bahwa sholat tarawih sunnah hukumnya, tapi dia nggak pernah baca Quran. Waktu lewat begitu saja, habis. Buat apa? Tidur. Buat apa? Tidur. Mentang-mentang tidur ibadah. Dari subuh sampai maghrib tidur aja kerjanya. Masya Allah, banyak ingin pulau di Bangka. Ini saudara sekalian, mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran, orang yang beriman tapi dia tidak baca Al-Quran. Laha laisa bihun, dia tidak ada baunya. Wotok mulul, tapi ada rasa-rasanya manis. Ya Bu ya, nggak apa-apa lah dikit. Yang penting ada rasa-rasanya manis, walaupun aromanya nggak kebau. Buah apa itu? Kata Nabi Muhammad, kata buah kayak buah kurma. Ya Bu ya, buah apa Bu? Buah kurma. Coba Ibu masuk ke toko herbal, toko kurma, nggak ada baunya wangi itu, tapi dicicipin rasanya manis kayak madu. Tuh. Gak apa-apa lah, tapi ya jangan begitu-begitu juga kan. Ya mentang-mentang ada dalil, ya tidur ibadah itu dari subuh sampai maghrib.
Terus dibilang ada dalil lagi bahwa baunya orang yang berpuasa kayak minyak misik. Dari subuh sampai ini nggak pernah gosok gigi seminggu. Atau kayak kuning kok gigi? Jadi jangan jadi alasan, ya. Kemudian yang ketiga, masalul munafik, orang yang munafik. Tapi dia baca Quran, alladzi yaqra'ul Quran. Dia baca Quran, laharihun. Dia punya aroma baunya wangi. Kelihatan. Waduh, baca Quran enak. Tapi kok murun, rasanya pahit. Ya Bu. Kata Nabi itu seperti apa? Kawaihana, kayak buah waihana. Pikirin kita sendiri. Buah apa yang baunya kecil wangi tapi rasanya pahit? Pikirin sendiri. Yang udah 15. Ya. Ada lagi yang keempat, ya. Orang munafik enggak baca Quran. Matalul munafik alladzi la yaqra'ul Quran. Orang munafik tapi enggak baca Quran. Laha laysa rihun wa ta'muhu murrun. Udah kagak ada baunya, rasanya pahit. Begini tuh. Apa kata Nabi? Itu seperti buah hamdolah. Pikirin juga ya, apa tuh buah yang kagak ada baunya, rasanya pahit. Pikirin sendiri ya. Jam 20.15. Menurut saya cukup saja ya. Dari saya mudah-mudahan dalam momen yang berbahagia ini kita jangan sampai sia-siakan waktu kita. Isi semua dengan amalan-amalan, baca Qurannya, iktikafnya, sedekahnya, ya, zikirnya, ya Bu ya. Ya Bu ya, sholat malamnya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umurnya, amin. Allah berikan kepada kita kesehatannya, amin. Allah mudahkan dalam segala urusan kita untuk beribadah di bulan yang suci ini, amin amin ya rabbal alamin. Saya cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.